Pada saat ini saya persilakan dia. Saya tahu macam saya nervous pula di hari, walaupun macam banyak kali saya berdiri di sini, tapi saya rasa masih nervous sebab ini merupakan first time yang saya bawa khotbah daripada khotbah saya sendiri. Mungkin kalau kamu pernah nampak sebelum ini saya bawa khotbah juga, cuma itu biasanya telah disediakan oleh General Conference. Tapi ini adalah khotbah pribadi saya, jadi saya sangat nervous. Jadi mari kita sama-sama mendengarkan. Sebelum itu, pada sahabat lalu saya tanya si Mami Vivi, saya bilang, Mami, siapa yang khotbah sahabat tekan? Terus bilang si Mami, oh kau lah. Terus macam yang saya mau pikir, saya, apa yang saya mau bawa? Dan sepanjang minggu ini, saya berdoa dengan Tuhan, saya minta tolong Tuhan, tolonglah berikan sesuatu ataupun dua pikiran agar saya dapat menyampaikan pelajaran. Sehinggalah pada hari Selasa, 10 hari bulan itu, Tuhan tiba-tiba mengingatkan saya dengan SPM. Saya sudah lama menganggur, sudah 3 bulan tidak sekolah, dan tiba-tiba pada 10 hari bulan mesti sekolah balik. Dan di situ Tuhan tegur saya, kau pernah janji dengan saya tuh untuk ceritakan macam mana saya pimpin kau sepanjang SPM. Jadi inilah khotbah saya yang bertajuk Me and Him, saya dengan dia. Dia itu siapa? Dia adalah Tuhan yang selalu beserta kita. Ayat tema yang saya bawakan pada sahabat ini terdapat dalam Matius 6 ayat 33. Dengan ayatnya, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita teruskan lagi. Setiap hari kita akan mempunyai keputusan berdasarkan keutamaan, dan keutamaan kita itu akan mengarah kepada waktu, tenaga, pikiran, dan bahkan uang kita. Contoh paling sederhana yang boleh kita ambil ialah kesehatan. Kalau kita utamakan kesehatan kita, sudah tentu kita akan jaga makan, kita akan bersenam, dan kita akan tidur. Manakala kalau pekerjaan merupakan nomor 1 dalam hidup kita, sudah tentu kita akan korbankan masa bersama keluarga. Kita akan cenderung untuk OT ataupun overtime dalam kerja kita supaya kita dapat duit yang lebih. Kemudian kalau kita sebagai pelajar, kalau kita utamakan pendidikan kita, sudah tentu kita akan korbankan masa kita bermain, masa kita bersenang-senang untuk mendapatkan keputusan yang cemerlang. Jadi dalam hidup ini kita cenderung untuk mengutamakan perkara yang lain. Tapi saya ada pertanyaan untuk kita semua. Yang pertama, slide seterusnya. Yang pertama, apakah Tuhan menjadi keutamaan dalam hidup kita? Seterusnya, adakah hanya sekadar salah satu daripada sekian hal yang penting? Saya sudah katakan, saya sudah berikan kita 3 contoh mengutamakan perkara-perkara yang dalam hidup kita. Tapi adakah kita sudah mengutamakan Tuhan dalam hidup kita pada hari ini? Dan sudahkah kita menjadikan Tuhan sebagai sesuatu ataupun seseorang yang penting dalam hidup kita? Kita tanya diri kita sendiri, dan saya mau kamu jawab dalam hati kamu masing-masing. Namun saya ingin kongsikan mengapa Tuhan itu penting dan mengapa Tuhan harus menjadi yang pertama. Alasan yang pertama ialah karena kita adalah pencipta, karena Dia adalah pencipta dan pemilik hidup kita. Seperti mana yang kita tahu, Tuhan adalah satu-satunya yang mencipta kita, dan sudah tentu Dialah yang memiliki hidup kita, bukan kita. Karena dalam Mazmur 24 ayat 1 ada mengatakan bahwa Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi sedangkan bumi pun Tuhan punya, apatah lagi kita yang tinggal di bumi. Sudah tentu itu bukan milik kita, tetapi milik Tuhan itu sendiri. Kita sering lupa bahwa hidup ini bukan milik kita sendiri. Tuhan memberikan hidup, nafas, dan segala yang kita miliki. Kalau Tuhan adalah sumber segala
mana wajar dan layak jika dia adalah di urutan pertama. Jadi kita lagi alasan bagi kita untuk menjadikan Tuhan sebagai second choice. Kita lagi alasan kepada kita untuk menjadikan Tuhan sebagai pilihan yang ketiga. Sebab sudah dinyatakan bahwa Tuhanlah mempunyai bumi serta segala isinya. Seterusnya, alasan yang kedua ialah karena Tuhan tidak mau diduakan. Dalam Keluaran 20 ayat 3, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Karena apa? Kalau kita baca dalam Ulangan 6 ayat 15, ada dikatakan bahwa sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit muka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga ia memusnahkan engkau dari bumi. Kita sebagai manusia pun kita ada perasaan cemburu. Apatah lagi Tuhan yang mencipta kita, sudah tentu dia ada perasaan yang cemburu. Tuhan dia jadi pilihan kedua, sebab dia tahu bahwa dia itu penting. Dia itu adalah orang yang mencipta kita dan dia mau diutamakan. Saya ada sebuah ilustrasi di mana bayangkan pasangan kamu hanya mencintai kamu saat dia tidak sibuk. Sisanya kamu diabaikan. Sakit bukan kalau tidak punya pasangan, dia cari kita dan dia tidak sibuknya. Bagaimana perasaanmu? Dengan saya katakan tadi sudah tentu sakit. Begitulah perasaan Tuhan saat kita hanya mengingat dia saat kita butuh, ataupun saat kita memerlukan, ataupun saat kita free, saat kita ada masalah. Sangat sakit apa yang Tuhan rasakan. Namun seterusnya, apa arti menempatkan Tuhan yang pertama? Tadi saya sudah bagi tahu kenapa Tuhan itu penting. Yang mudah katakan tadi, karena dia adalah pencipta, Tuhan adalah pemilik kita, dan juga karena Tuhan tidak mau diduakan. Dan di sini apa yang dimaksudkan dengan dua poin sebentar tadi ialah pertama, menyerahkan kendali hidup kepadanya. Next, dalam Amsal 3 ayat 5 hingga 6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Tuhan ada ingatkan kepada kita bahwa kita perlu letak kita punya kepercayaan sepenuh kepada Dia, bukan hanya dengan asalkan ada bilang macam yang saya minta tolong Tuhan lagi hari Tuhan tolonglah saya supaya saya boleh dapat makanan yang sedap. Begitu, bila kita nak Tuhan, mungkin kita berdoa sekadar begitu sahaja. Tidak, sebab kita sepatutnya percaya dengan Tuhan segenap hati, dengan sepenuh hati kita, dan jangan bersandar dalam pengertian sendiri. Artinya, melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan, mencari kehendaknya, bukan hanya mengandalkan logik ataupun emosi. Kita biasanya utamakan kita punya logik dan kita punya emosi, tapi itu bukanlah keputusan yang baik ataupun cara menyelesaikan masalah dengan baik. Kita mencari Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, dan kita minta pimpinan kepada Tuhan. Oke, seterusnya, memberi waktu terbaik untuk Tuhan. Dalam Mazmur 5 ayat 4, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, dan bukan cadangan terakhir. Dalam ayat Mazmur 5 ayat 4, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Jadi pada waktu pagilah masa yang paling terbaik untuk kita meluangkan masa dengan Tuhan. Sebab sebelum pun kita melakukan aktiviti kita sudah menyerahkan hidup kita sudah menyerahkan hati kita kepada Tuhan untuk minta bantuan dengan Tuhan. Doa bukan cadangan terakhir, tapi langkah pertama. Saat Tuhan nomor satu, waktu teduh menjadi keperluan bukan kewajiban. Kita perlu paham antara beza keperluan dan kewajiban. Kalau kewajiban ini, dia macam peraturan. Kita perlu ikut, kita perlu buat
sebab itu adalah kehendak ataupun syarat agar kita hidup. Tapi keperluan ialah sesuatu yang kita perlukan setiap hari. Tanpa itu kita tidak boleh hidup. Contohnya paling senang makanan. Kalau kita tidak makan sehari, mungkin kita masih hidup. Tapi adakah kita bertenaga sepanjang hari? Sudah tentu tidak. Contoh baik kewajiban ialah peraturan sekolah. Kita ikut peraturan sekolah agar kita menjadi pelajar yang baik, agar kita menjadi pelajar yang berdisiplin. Kalau kita tidak ikut pun tidak apa-apa juga, tapi kita bukan menjadi seorang pelajar yang baik. Jadi pentingnya bagi kita memberi waktu terbaik untuk Tuhan. Sekarang pun syukur puji Tuhan sebab kita meluangkan masa bersama-sama untuk berkumpul di dalam gereja. Bersahabat ataupun pergi sembahyang merupakan salah satu cara yang terbaik untuk meluangkan masa, memberi waktu terbaik kita kepada Tuhan. Yang ketiga, mengutamakan ketaatan daripada keselesaan. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Banyak orang berkata bahwa Tuhan yang utama, tetapi memilih melanggar firman demi keselesaan, uang atau hubungan. Mengutamakan Tuhan berarti taat atau setia, meskipun itu sulit dan tidak populer. Kita cenderung untuk cakap, okay, God first, apa-apa menjadi mesti God first. Tapi kadang-kadang kita lalai juga untuk menjadikan Tuhan yang pertama. Sebab kita pentingkan keselesaan kita pentingkan duit kita pentingkan hubungan kita. Jadi untuk menjadikan Tuhan yang pertama, kita sepatutnya perlu taat, kita perlu setia dengan apa yang Tuhan telah katakan dalam Alkitab. Kita sepatutnya memilih Tuhan, memilih firman-Nya daripada kita memilih untuk hidup enjoy di luar sana. Kita seterusnya, saya ingin memberi contoh tokoh Alkitab yang terdapat saya ingin memberi contoh tokoh Alkitab yang terdapat di dalam Alkitab, di mana mereka telah mengutamakan Tuhan yang pertama dalam hidup mereka. Yang pertama, Abraham. Saya rasa kita semua kenal dengan si Abraham, di mana Tuhan meminta Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. Ishak adalah satu-satunya anak dia daripada Hana. Sarah, minta maaf, adalah satu-satunya anak daripada Sarah. Dan Ishak ini dia sudah lama tunggu. Dia sudah berdoa lama untuk mendapatkan Ishak. Tapi kalau kita baca sekali lagi dalam Kejadian 22, Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak, anaknya. Kalau sebagai ibu ataupun sebagai bapak, apa perasaan kamu apabila kamu terpaksa korbankan anak kamu? Mungkin sakit kan? Apatah lagi satu-satunya anak. Namun, apa yang dilakukan Abraham ialah dihadapkan pilihan antara anak atau Tuhan, Abraham tetap memilih Tuhan. Walaupun sakit yang dia rasakan, walaupun mungkin lepas dia tidak dapat lagi jumpa si Ishak, dia tetap pilih Tuhan yang pertama. Sebab dia tahu bahwa Tuhan memberkatinya lebih besar. Dia percaya kepada janji Tuhan. Seterusnya Daniel, kita boleh baca dalam Daniel 6, di mana saat doa dilarang, Daniel tetap memilih menyembah Tuhan meskipun harus masuk gua silam. Sekali lagi, kalau kita diberi pilihan antara berdoa ataupun tidak payah berdoa, mungkin kita bilang, oh payah berdoa bang, tidak juga penting itu. Tuhan tahu bang, saya tidak berdoa sebab kalau saya berdoa nanti saya masuk gua silam, nanti saya mati saja kalau saya masuk di
di Gua Sinai, kalau saya berdoa. Tapi dia lebih takut mengecewakan Tuhan daripada kehilangan nyawanya. Dia sanggup mati, dia sanggup untuk masuk ke dalam Gua Sinai agar dia dapat mengutamakan Tuhan. Dia dapat menjadikan Tuhan sebagai seorang yang pertama dalam hidup dia, walaupun dia hampir mati. Seterusnya, namun kita akan pasti bertanya-tanya, apa yang terjadi jika kita mengutamakan Tuhan? Kita sudah dengar banyak alasan tadi, kenapa kita harus menjadikan Tuhan yang pertama. Dan kita sudah dengar contoh juga, contoh yang terdapat dalam Alkitab apabila mereka mengutamakan Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 33, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apabila kita mengutamakan Tuhan seperti mana Abraham dan juga seperti mana Daniel dalam mengutamakan Tuhan, Tuhan akan menambah. Dia akan mencukupi kita dalam apapun aspek. Tuhan tidak hanya ingin yang pertama, Dia juga berjanji mencukupi kebutuhan kita. Ada saya katakan sebentar tadi bahwa Tuhan tidak mau diduakan. Tuhan mau jadi yang pertama. Sebagai timbal balik ataupun sebagai balasan apabila kita setia, Dia mencukupi, Dia berjanji untuk mencukupi kebutuhan kita. Jadi di sini Tuhan itu bukan jahat. Dia minta kita untuk setia dengan tulangan yang akan memberikan kita yang terbaik. Jadi di sini kita boleh nampak bahwa Tuhan itu adil. Bukan hanya ditinggikan, tetapi Dia juga membantu kita. Saat kita fokus pada Tuhan, Dia akan mengatur urusan kita yang lain. Saat kita menjadikan Tuhan yang pertama, sudah tentu keuangan, pekerjaan, keluarga, masa depan Tuhan yang akan tolong, Tuhan yang akan pimpin. Contohnya kalau kita tidak ada uang, mungkin pada saat kita berdoa, kita menjadikan Tuhan yang pertama, ada saja bantuan Tuhan. Kita tidak tahu macam mana Tuhan itu bekerja dalam diri kita. Macam mana Tuhan boleh memberikan kita keperluan-keperluan, tempat keperluan ini. Tapi ada satu pastor mengatakan bahwa kalau kita betul-betul setia, kita berdoa, kita tunggu dan kita percaya, sudah tentu Tuhan akan mencukupi segala keperluan kita. Oke, seperti mana yang kamu nampak, seperti yang saya katakan pada awal tadi, ini adalah berdasarkan kisah saya sendiri, di mana saya bilang pasal SPM. Jadi ini adalah kawan saya, si Max. Kami dari kecil, kami dari prasekolah lagi, dari 4 tahun lagi sama-sama. Memang kami sangat rapat. Dan dia adalah Cikgu Hani, cikgu sejarah saya. Jadi untuk pengetahuan kamu semua, saya sangat lemah sejarah. Selemah apakah saya tidak pandai hafal. Saya sangat susah menghafal fakta. Saya paling tidak suka fakta. Antara math ataupun sejarah, saya oke lagi math. So macam yang saya tidak boleh menghafal. Saya susah untuk menghafal. Dan Cikgu Hani ini, dia kadang-kadang dia buat kelas tambahan pada hari sama. Sebab free kan, macam yang sekolah biasa pun cuti dan tidak ada langsung. Di sinilah yang boleh dia buat kelas tambahan. Dan saya bilang kepada cikgu minta maaf. Kalau Elizabeth sudah saya bilang, saya tidak pun boleh pergi mana-mana. So saya akan pergi gereja saja. Saya perlu pergi gereja sebab itu adalah kewajiban saya. Itu adalah keperluan saya bilang. Dan cikgu ini dia paham. Dia bilang oke, tidak apa. Kau pergi saja gereja, dia bilang. Dan sejujurnya juga cikgu Hani paham. Dan waktu trial itu, trial SPM, saya punya keputusan sejarah I. Dia punya markah, kalau gagal 39. Saya punya markah sejarah 42. 2 markah saya bikin selama
Kalau saya gagal sejarah, saya tidak dapat slip ataupun sijil SPM. Kalau gagal, saya tidak boleh sambung di mana-mana. Mesti mengulang. Jadi itulah cikgu hanya macam yang dia kecewa dengan saya. Saya sudah bagi peluang untuk tidak sembahyang, untuk hari Sabat. Dan macam yang saya rasa kekecewaan dia itu. Saya nampak sebab sedangkan cikgu kami 3 orang, kami bertiga ni selalu pergi mana-mana sama-sama. Cikgu selalu bawa kami jalan. Kalau dia datang di sekolah lain, dia bawa kami. Kalau dia ada apa lagi yang dia buatkan, dia akan bawa kami. Jadi kamu bayangkan, saya sudah kecewakan dia di sana. Kami, saya malu untuk bercakap dengan cikgu dan saya tidak berani pun macam yang bertegur cikgu. Sepanjang kami terakhir bulan 9 kalau tidak silap. Jadi bulan 9, 10, 11 kami tidak bercakap. Macam yang malu, saya malu sangat. Tapi cikgu buat lagi kelas tambahan, mau dekat-dekat dengan SPM sudah. Ada hari Sabat juga. Dan saya beritahu cikgu dengan muka yang malu, dengan muka yang macam yang malu lah. Saya beritahu cikgu, minta maaf lagi. Saya bilang, walaupun saya punya keputusan begini, saya bilang, saya tidak dapat juga hadir di sekolah Sabat. Saya minta maaf, saya bilang. Jadi dia bilang, cikgu, oke, dia tidak boleh buat apa-apa sudah. Itulah yang saya mau. Dan sepanjang hari Sabat itu, saya pergi gereja macam biasa dan sepanjang hari Sabat saya di gereja aja. Walaupun saya tinggal di asrama, tapi boleh juga saya keluar. Mungkin itu juga lah mujizat Tuhan. Jadi sepanjang hari Sabat itu saya tidak belajar dan saya tidak pun tanya kawan-kawan saya macam yang oke, tidak apa-apa, biarlah itu berlalu. Sehingga lah pada sehari sebelum SPM, cikgu buat lagi kelas tambahan. Jadi di situ sebelum itu saya masuk kelas tambahan, saya berdoa dengan Tuhan. Tuhan tolonglah supaya bantulah saya daripada D supaya dapat at least dapat C, dapat D, yang penting saya lulus. Saya bilang yang penting cantiklah result saya. Dan pada hari sebelum itu kami cikgu buat kelas tambahan dan saya buat aja apa yang cikgu buat, apa cikgu suruh dan lepas itu tuh baru. Jadi macam masa untuk buat itu semua tidak cukup. Saya main pilih random. Saya bilang Tuhan, ya saya tidak tahu sudah apa saya mau buat. Saya punya otak penat sudah, saya bilang, tolonglah apapun soalan yang akan saya try untuk jawab, itulah keluar di SPM, saya bilang. Syukur puji Tuhan, waktu besoknya, waktu SPM, saya duduk di dewan itu, sebiji keluar. Tuhan, cikgu Hani, dia tidak bagi tahu, dia pun tidak tahu apa itu soalan. Tapi itulah apabila saya duduk SPM, dia punya soalan sebiji. Dia punya pasal Quran dunia kedua, semua sama. Apa yang sebenarnya mungkin ini kali yang keluar, itulah keluar. Jadi saya nampak bahwa di sana Tuhan bekerja. Walaupun lama Tuhan bekerja, tapi Tuhan masih bekerja dalam saya. Syukur puji Tuhan, keputusan saya juga sebenarnya sejarah. Dan itulah subjek pertama yang si Bunda tengok. Dapat saya subjek keputusan saya SPM, saya kami pukul, terus Bunda tengok, mana sejarah kau? Apa sejarah kau? Dia bilang, terus saya bilang, minus saya bilang. Jadi saya rasa bersyukur sebab saya nampak bahwa itulah janji Tuhan. Tuhan betul-betul menepati janjinya apabila kita percaya, kita menyerahkan segala kita punya masalah kepada Dia akan bantu kita. Dan sampai sekarang syukur juga dapat dari cikgu saya senyum saudara. Jadi itulah, jangan lupa untuk mengutamakan Tuhan dalam apapun aspek kehidupan kita. Bukan saja dalam pembelajaran, dalam pekerjaan, tapi semua kita utamakan Tuhan yang pertama. Tidak mudah menempatkan Tuhan di atas segalanya, apalagi zaman ini. Kita hidup di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa. Kira-kira lah kesibukan apapun itu. Ada begitu banyak distraksi ataupun begitu banyak godaan yang mengganggu kita. Antaranya media sosial, hiburan, ambisi pribadi, ataupun keinginan pribadi kita.
Kita mudah untuk diganggu, lagi-lagi dengan teknologi yang berkembang maju. Kita cenderung untuk buka handphone kita. So, apapun perkara dalam apapun keperluan kita, semua ada di handphone. Dan dalam handphone tuh tergabunglah hiburan, tergabunglah semua yang kita boleh jadikan Tuhan sebagai second choice. Dunia terus mengajar bahwa dirimu yang utama, bukan Tuhan. Itu yang dunia ajarkan. Tapi kabar baiknya adalah Roh Kudus menolong kita. Jika kita dengan rendah hati meminta, Tuhan akan memampukan kita untuk mengatur ulang keutamaan ataupun prioritas hidup kita. Kita harus mengutamakan Tuhan, tapi dalam masa yang sama kita harus belajar untuk rendah hati. Kadang-kadang jawaban Tuhan ini bukan sesuai apa yang kita minta, tetapi sesuai dengan apa yang kita perlukan dan sesuai dengan apa kehendak Dia. Yang terakhir sebelum saya tamatkan, pertanyaan lagi untuk diri kita sendiri. Saya sudah utarakan 2 pertanyaan kita sebentar tadi, biar kita jawab dalam hati masing-masing. Dan saya ingin tutup saya punya khotbah dengan mempertanyakan kita, apakah Tuhan benar-benar yang pertama dalam hidup saya? Setelah kamu mendengar alasan-alasan untuk kita mengutamakan Tuhan dan contoh-contoh tokoh dalam Alkitab yang kita boleh contohi, adakah kita sudah mengutamakan Tuhan yang pertama dalam hidup? Seterusnya, apakah hal lain yang selama ini saya tempatkan di atas Tuhan? Apakah alasan lain yang membuatkan Tuhan itu sebagai pilihan kedua Tuhan, pilihan kedua kita? Dan apakah keputusan saya mencerminkan bahwa saya mengutamakan kehendak Tuhan? Adakah kepribadian kita sekarang ini sudah mencerminkan Tuhan seperti mana yang Tuhan mau dan seperti mana yang dikatakan dalam Alkitab? Yang terakhir, saya tutup khotbah saya dengan sebuah ayat yang terdapat dalam Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi itu sahaja khotbah saya. Jadikan Tuhan yang pertama. Tuhan memberkati. Sekali lagi kita sambut khotbah yang telah sampaikan dengan amin. Dia punya khotbah pun sangat menyatakan bilangan macam lagu special song tadi. Bagaimana Tuhan bekerja di hidup dia dari I dan SPM dapat dapat E tolak. Begitu besar rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan di sini saya mau kongsi sedikit ayat yang berbunyi macam ini. Kadang Tuhan yang membalut hadiahnya dengan luka. Air mata mungkin mengalir, hati mungkin hancur. Namun di balik semua itu, Tuhan yang sudah menulis sebuah cerita indah yang belum selesai. Setiap luka bukanlah tanda Dia tinggalkan kita, tapi itu adalah cara Tuhan mempersiapkan kita untuk menerima sesuatu yang lebih besar, lebih dari